Oke, kita buka bareng-bareng. Kita buka sama-sama. 3, 2, 1. Ini saya dapat nomor 63, nomor 2 dari belakang. Ini dapatnya nanti ikan yang kayak apa ya? Coba nanti saya pilih. Semoga ikannya bisa bagus untuk masa depan. Karena kita butuh waktu 1 tahun untuk merawat ikan ini. Di sini yang awam jadi paham, semua bisa main koi. Di sini Koispedia, semua bisa main koi. Apa kabar sahabat Koispedia yang awam jadi paham? Hari ini saya berada di Batu ya? Batu Batu di Batu ini. Malang. Di mana nih? Koi Nation. Koi Nation. Karena ini hujan, daripada nanti kita bahas, ayo kita neduh dulu yuk. Oke, ini kok rame-rame ada apa nih? Ini kita hari ini lagi ada event tahunannya Koi Nation, Koi Nation Fest. Oh. Nah, di tahun ini kebetulan salah satu rangkaian acaranya adalah Grow Out event kita yang kedua. Oh, pas ada. Yokozuna Grow Out event. Oh, Yokozuna Growth Event. Oke. Nah, mau tanya nih, teman-teman kan belum banyak yang tahu tentang Koi Nation. Koi Nation nih mulai kapan sih berdiri? Oke, untuk Koi Nation sendiri kita berdiri sejak tahun 2018. Awalnya adalah kita dealer koi lokal yang jual berbagai jenis koi. Terus di tahun 2023 kita akhirnya memutuskan untuk fokus di satu varietas aja, satu jenis koi, yaitu jenis Showa Doitsu. Showa Doitsu, mantap. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh iya, kita tadi belum kenalan dengan Mas siapa ini? Saya dengan Ari. Mas Ari, oke. Jadi yang di sini teman-teman kalau pengen datang ke Koi Nation, di mana sih tempatnya? Kita ada di Jalan Karate, Batu, Jawa Timur. Jadi kalau misalnya dari Museum Angkut, turun sedikit. Turun dikit ya? Ya. Ada map-nya kan? Ada mapnya, di Google ada, diketik aja Koi Nation Batu, nanti langsung keluar kok. Oke, nanti langsung ketemu sama Mas Ari di sini ya. Dan di sini kebetulan waktu saya datang ke sini ternyata ada event di sini. Rame dan kawan-kawan semua ada di sini loh. Yuk, kita sambil jalan-jalan nggak apa-apa? Boleh, siap. Monggo, monggo. Yuk. Sambil kita lihat sini yuk. Boleh. Nah, ini prosesnya para expert. Jadi kita pilih 10 expert untuk memilih ikan di event ini. Oke. Nah, ini sedang prosesi pemilihan ikan dari expert. Jadi 10 orang memilih gitu ya? Ya, 10 orang memilih. Satu orang pilih 6. Oh, satu orang pilih 6? Yes. Oke. Kalau untuk kolamnya, di mana nih kolamnya Koi Nation? Kolam Koi Nation ada di sebelah sini. Ada kolam Permisi. filter ya? Kita punya Megapon. Oh, ini Megapon. kolam filter. Berapa ton nih? Ini kurang lebih 400 ton. 400 untuk ton? kolam kita. Wih, keren. 400 ton ya? Jadi 9 meter lebarnya, panjangnya 12 meter, kedalamannya 3 meter 30. Ini 3 meter? 3 meter 30 ini. Gundeng cah, 3 meter nih ya. Oke, ini 3 meter. Ikannya mana nih? Ikannya ini kebetulan hari ini juga itu kita final harvestnya Grow Out 1, Mas. Oh gitu. Jadi ikannya Event itu juga? masih ada di jaring. Ada event yang dari tahun 2025 November kemarin. Kita lihat hari ini ikannya. dipanen. Lihat ke sana boleh? Boleh, silakan. Naik sini nggak apa? Naik aja boleh. Yuk, kita lihat ikannya yuk. Doitsu ya? Doitsu semua kita, Mas. Kita Showa Doitsu full. Mengapa harus Doitsu di tempat yang dingin seperti ini? Awalnya karena kita suka banget sama Doitsu Showa ya, Mas. Gitu ya? Awalnya sih itu, bener-bener core awalnya adalah itu. Karena seneng aja. Kalau misalnya tentang dingin atau enggaknya, kita yang akhirnya adaptasi. Oh gitu, Oh, jadi kalau aman saya ya? merawat Showa Doitsu dan lain-lain di tempat dingin, caranya gini dan lain-lain. Aman tapi. Oke. Aman banget. Kan ada yang bilang ikan Indonesia itu kalau ditaruh di tempat dingin kadang keluar jamur, kadang wet spot gitu. Itu bener gak sih? Tergantung dari adaptasi juga ya, Mas ya. Maksudnya karantina ya, tergantung dari cara kita karantina, dari cara kita rawat dari kecilnya, kita biasakan, itu kan juga berpengaruh. Oke. Jadi ini 400 ton ini 400 ton ya? 400 ton. Untuk berapa ekor ikan yang di sini? Kemarin yang di sini 75 ekor, ukuran 20 cm awalnya. 20 cm ya? Ya. Terus harus dibikin 3 meter nih, alasannya kenapa? Dibikin 3 meter karena itu adalah hitungan dari hasil risetnya kita selama dari 2023, Mas. Jadi kita menemukan beberapa rumus. Salah satu rumus pembuatan kolamnya inilah yang akhirnya kita aplikasikan. Oh gitu. Iya.
Jadi aman ya? Alasannya kenapa harus 3 meter? Kok enggak 1,5? Kan ada yang 1,5, 2 meter, 3 meter. Oke, kalau urusan teknisnya paling gampang kita buat sedalam mungkin yaitu 3 meter 30 untuk menjaga suhu lebih stabil. Oh gitu. Jadi lebih ini ya ngutamain suhu ya. Iya betul. Supaya enggak swing. Betul. Ini ya? Parameter juga kan ketika volumenya tinggi itu juga lebih nggak nge-swing, lebih stabil dia untuk parameter airnya. Oke. Benar. Dapat juga. Siapa yang mau dapat? Oke. Sebelum. Oke, kita buka bareng-bareng. Ya, kita buka bersama-sama. 3, 2, 1. Siapa nomor 1? Wey. Kalau mau dapat nomor, oke, Ya. Terakhir dong. Ini saya dapat nomor 63, nomor 2 dari belakang. Ini dapatnya nanti ikan yang kayak apa ya? Coba nanti saya pilih. Semoga ikannya bisa bagus untuk masa depan karena kita butuh waktu 1 tahun untuk merawat ikan ini. Lihat ke Audrey. Dia aja yang paling mencolok di tengah nih. Tanco. Tango. Oh, kan. Coba ke Audrey. Kasih kata-kata untuk para calon peserta. Semoga pilihannya ini ya. Jadi kan mahal semua. Ya yakin dong, karena di Roiksu memang ikannya unik. Jadi harus benar-benar dinaikkan ini pamornya karena ini produk Indonesia. Jadi gak kalah sama ikan-ikan dari Jepang. Ini Mr. Suha dari Wahana Koi. Silakan memilih ini nomor Kais Bungsu. aku agak putus asa. Woi, kenapa? Gak boleh loh. Selama masih ada banyak ikan di sini, Terus pilih aja. aku milih yang mana? Udah pada dipilih sama teman-teman. Ini ya Doichu loh ini loh. Oh iya. Aku cari yang kira-kira cepet laku aja ya. Marutan, Bu. Alasannya apa? Alasannya ikan ini udah hampir finish. Jadi kalau kita sebagai penjual ikan koi itu biasanya kalau maruten cepet laku. Sebagai seller ya. Jualan. Biasanya seperti ini cepet laku. Mantap. Gitu ya? Boleh kan? Boleh. Oke, ini ikannya sudah terkumpul ya. Masing-masing dapat 6 ekor. Wih. Lagi ngonten nih dari JPD nih. Ini yang pertama dari Mas Hendri. Ini orangnya. Halus. Pilihan dari Mas Hendri ya. Kita ke baknya Mas Harwoko ini. Ini yang dipilih speknya gimana ini? Saya memilihkan tuh di kualitas dulu. Oh, Setelah itu body, ketiga patternnya aja. Kalau soa kan suminya masih misteri mas. Kayak gini nanti setahun ke depan pasti lebih oke. keluar lagi ya suminya ya? Ya, Oke, jadi ini masih dipelihara dalam 1 tahun ya? 1 tahun nanti ditaruh di mudpond, di 3 mudpond. Oke. Oke, terima kasih Mas Harwoko. Oke, siap. Wah, si ibu lagi jual ikan nih orangnya nih. Enggak loh. Ini ikan dari pilihan Mas Hendri Solari, ini bening-bening nih. Ini orangnya nih. Kok bisa milih halus-halus gini ya? Halus-halus nih milih yang gimana nih tadi? Aku tuh kalau milih ikan tuh mas, Oh, yang pertama aku lihat itu adalah kualitas siroji. Siroji. Ya. Oke. Kualitas putihnya itu, karena itu sebagai dasar kita memilih ikan. Jadi Ya. showa, apalagi showa kan ya, kita bisa ngelihat. Pilihanku tuh rata-rata yang sirojinya luar biasa. Sirojinya putih semua nih ya. Ya, putih semua ini sirojinya. Jadi harapanku kualitinya nanti akan bisa develop selama setahun. Dan aku siapin 2 ekor. Aku pilih 2 ekor tuh male untuk Fight Male Champion. Itu 1 male. Ini Mel. Iya male. Oke. Dan yang gede ini male. Oh, ini Mel. Iya male. Wow, keren. Jadi 2 male ini yang aku siapkan untuk bisa menang di Male Champion. Jadi Male Champion itu hadiahnya lumayan gede loh. Oke. Jadi bisa teman-teman bid nanti supaya bisa dapat gelar Male Champion. Gelar champion ya. Ya, dan satu jagoanku adalah untuk fight di champion. Itu kecil-kecil tapi
Gila keren itu. Itu pilihan pertamaku. Yang ini, Yo. yang Kuci Sumi. Ya. Wih, mantep ini. Bukan Kuci Beni, Kuci Sumi. Kuci Sumi ya. Ya. Nah, ini Motoguronya ada, patternnya enak, kualitinya di situ, dan yang utamanya adalah sirojinya. Putih. Sirojinya luar biasa. Ya. Oke, ini cowok putih. Itu female loh. Oh, female. Female, itu targetku buat champion. Oh, baca. Oh, male-nya ini sama itu ya. Ya, male-nya 2. Ini buat champion yang ini. Oke, Ya. thank you. Oke, Terima kasih Mas Hendri. Sama. Kita bersama Pak Hendi nih, Siap-siap. yang sudah sering bikin Azukari, GO dan sebagainya. Baknya ada di sini. Ini pilihan Pak Hendi seperti apa nih pilihannya Pak Hendi? Pilihan utamanya di postur body. Jadi bodinya untuk body volume-nya ini untuk progres ke depan ini, Pak. Oke. Dari postur kepala, pangkal ekor, cari yang tebel-tebel. Tebal-tebal ya? Ya, biar banyak yang mil ini. Banyak mil? Ya, biar bisa kandidat mil champion. Oke, ngejar mil champion juga Ya, ini Pak Hendi. tadi saya undian kan dapat nomor 3, jadi untuk pilihan yang awal udah kepilih sama Pak Agung tadi. Oke. Jadi ini sisa dari Pak Agung ini. Betul. Dapat Jadi- sisa dari Pak Agung. Ya harapan bisa champion juga, tapi yang banyak yang mil ini. Banyak mil ya? Ada 4 ekor mil. Oh, malah 4 ekornya mil. Pak Hendi Ya. memang sengaja milih mil ini ya? Ya. Oke. Lihat di sini mil 4 ekor. Iya. Ada sertifikatnya ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Hendi. Terima kasih untuk kali ini Coination bikin gebrakan dan sangat bagus sekali dan spektakuler. Menurut saya terobosan yang sangat, Kira-kira bisa ditiru ya? ya ini kayak seperti liga ini, jadi sistem gugur nanti. Oke. Kayaknya mau ditiru oleh Astro. Saya sering adakan Sistemnya seperti ini? Grow Out, KC, Keeping Contest, tapi nggak seperti ini. Belum pernah kan? Belum pernah. Ini Jadi, baru pertama kali di Indonesia ya? Saya menilai pribadi sangat Oke. bagus, terobosan bagus, dan menurut saya spektakuler, acaranya ramai sekali. Nanti diadakan di Astro Koi mungkin. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Kita bareng sebelu yoyo. Nah, ikannya seperti apa nih sebelu? Ini milihnya yang seperti apa nih Blue? Pertama dari patternnya bagus. Pattern ya? Ya, Oke, milih dari pattern. Ini ada ancaman nanti kira-kira gedenya seperti apa? Udah punya gambaran belum? yang jelas kedepannya ikannya bisa bersaing lah. Bisa bersaing ya? Dan Nggak- semoga ada hoki. Semoga ada oke. Ya, Sambil berdoa ya. ya. Jadi semoga ada oke ini ya. Oke, gitu dulu. Ini pilihan dari sebelum nanti teman-teman kalau pengen cari ya. Ini ikannya pilihan dari Mas Sep. Ini kita sekarang masuk ke baknya Pak Agung atau vetnya Pak Agung. Ikannya pilihan pertama ini tadi ya. Keren Pak Agung dapat pilihan Halo pertama. Mas Uba, ya. Oke banget. Nah ini tadi beruntung ya, kita dapat undian yang pertama. Yang pertama. Dan ini pilihan saya. Ya. Nah, Ini kenapa milih ini tadi Pak Agung? nah ini yang perlu saya jelaskan, Mas Uba ya. Kenapa saya milih ikan ini? Ini kan acaranya kan grow out, Ya, benar. Azukari ya. Apalagi ini 1 tahun. 1 tahun, gila ini ya. Saya milihnya nomor 1 itu adalah body. Betul. Dan ini kebetulan juga female. Kenapa female itu rata-rata lebih jumbo ya, rata-rata. Walaupun nggak jaminan, tapi rata-rata lebih jumbo. Nah, ini bodinya, posturnya, ini kepalanya gede loh mas. Pangkal ikannya tebel, badannya juga masih ramping ya. Kalau masih ramping saya malah seneng, saya malah punya prediksi itu akan jumbo. Terus warnanya oranye tapi padat. Oh iya. Justru yang oranye ini yang saya suka. Gitu ya, Kalau bukan yang udah merah, biasanya perkembangannya akan beda, dia lebih gitu. lambat. Saya suka yang oranye, tapi padat. Nah, ini nanti akan jadi merah kalau udah gede. Cuma prosesnya ke depan, merahnya akan kalau udah gede. Terus polanya juga bagus. Ya benar. Poin utamanya adalah ini pokoknya dia itu posturnya gede, bongsor, potensinya jumbo, dan merahnya nanti akan jadi tebel. Tuh. Dan Subo Sumi juga ini, tambahan poin. Subo Sumi. Keren. Ini pilihan dari AKF ya, jadi teman-teman nanti bisa milih ini. Oke, terima kasih banyak Pak Agung. Terima kasih.
Oke, kita masuk greenhouse ini. Ini apa sih? Greenhouse bukan? Ini greenhouse-nya Koi Nation. Oke, kita masuk ya. Nah, ini kita langsung disambut oleh kolam nih yang pertama nih. Oke, ini vat kita yang pertama ini, Mas. Ini kedalaman berapa ya? Kedalamannya yang ini 2,30 meter. 2 meter 3. Waduh, sayang kita udah ini ya malam ya. Jadi nggak begitu kelihatan nih. Yes, betul. Dan ini doitu semua. Kedalaman berapa tadi? Semua. 2,30 meter. 2 meter 30? Ya. Nah, kalau 2 meter 30 dengan kolam yang seperti ini, filternya modelnya kayak apa? Filternya kita pakai filter konvensional aja. Jadi dari kolam disedot ke mekanis, dari mekanis ke biologis, dari biologis ke buffer, UV, baru masuk kolam lagi. Oh, terakhir UV ini? Terakhir UV. Bisa dibuka ini? Boleh. Ini UV ya, jangan lama-lama kena mata. Ini UV aja? UV aja. Kalau yang sini? Yang ini nggak boleh dibuka, Mas. Oh, nggak boleh? Nggak boleh dibuka. Kenapa alasannya? Ini mau direnov sama kita. Oh, gitu. Jadi kita lanjut dulu ke sini sekalian. Jadi kolam-kolamnya sekarang Nih, ke sini. Ya, ini lagi kosong-kosong, Mas. Jadi kemarin stok kita habis semua. Wih, mantep dong. Lumayan. Cuman dong. Kalau stoknya habis. Kebetulan karena kita juga mau renov. Oh, mau renov. Jadi ini mau direnov seperti apa? kita mau renov total. Nanti dirombak total. Nanti main lagi ke sini. Oh, okay. Jangan di-spill sekarang. Oke, jadi ini masih masih rencana dan rahasia perusahaan ini nggak tahu mau diapakan. Betul. Kita nggak dapat bocoran sama sekali hari ini. Oke, mungkin kita lanjut aja ke atas. Boleh. Untuk boleh, lihat ikan-ikan yang tadi event ya. Boleh. Ternyata di sini ada gambarku juga loh. Saya bentar. Ada gambarku juga di sini. Tuh kan. Wah, ini lagi ada acara apa ini? Yuk kita naik, kita lihat ikan-ikan yang tadi dipilih-pilih ya. Dan ini event disponsori JPD nih ya. JPD, wah keren. Yokozuna. Ini belum pernah denger nih pakan dari JPD kan? Pakan dari JPD yang baru. Yang baru, oh baru. Yes. Yokozuna ini baru ya. Dan ini hadiah-hadiahnya, ikannya. Ini gimana sih penjelasannya? Jadi grow out ini total 64 ikan yang dipilih 64. oleh 10 expert. Oke. Kita besarkan selama 12 bulan. 12 bulan ya. Di 12 bulan ini akan menggunakan 3 kolam, Mas. 3 mud pond. 3 kolam ya. 2 mud pond, 1 concrete pond. Oke, 3 kolam ya. Oke, yuk lihat ikannya yuk. Oke. Ini kita lihat ikannya yuk. Jadi kalau kita jalan-jalan nggak lihat ikan tuh kayaknya kok garing gitu ya. Ini ikan gimana nih kok ada 6? Ini ikan hasil pilihannya Mr. Seblu Yoyo. Jadi dari ini berarti betul. per ini ya. Betul. Oke, ini Seblu Yoyo. Betul. Jadi milih 6 ekor. Nah, ini 6 ekor nih di gimanain nih? 6 ekor ini nanti akan di grow out, Mas. Di grow out sampai nanti April 2027 dipanen, terus nanti penjurian. Oh gitu. Jadi 1 tahun ya? Yes, betul. Oke, kita lihat lagi pilihan dari siapa nih? Ini Mr. Irfaniji. Ini dari Mr. Irfaniji. Jadi mereka milih ya, masing-masing ya? Betul. Masing-masing milih 6 ekor. Ini pilihan dari Mr. Irfaniji. Oke, kita lihat ikan dulu aja ya. Yang ini pilihan dari siapa? Ini pilihannya Mr. Toro. Mr. Toro. Wih, mantep nih pilihan Toro ini. Ikannya ngejreng. Seperti orangnya ini. Mr. Toro. Ini Toro. Ikannya ngejreng. Nah, kemudian yang ini, oh ini Pak Agung nih, lagi sibuk nih. Ini pilihan dari Pak Agung ikannya. Sepil dikit. Yang ini? Yang ini pilihan dari Mr. Ali Fauri. Pak Ali Fauri nih. Kita lihat masternya ikan koi Blitar nih ya. Semua swado itu ya? Swadoid full. Yang ini? Ini Mr. Handy. Ini Pak Hendy, Astro. Oke, ini Doitsu juga Soa. Doitsu Soa ini semua. Dari Astro Koi. Ini banyak ya, ada 10 orang di sini. 10 orang. Ini ada Pitul dari Blitar Mr. juga. Pitul. Ini ikannya pilihan dari Mr. Pitul. Kelihatan ya ikannya. Jadi karakter pilihan orang tuh beda-beda. Betul. Satu kolam sama kolam sebelahnya tuh udah nggak sama ya? Yes, betul. Yang sebelahnya nih? Ini Mr. Ali Mubin. Mr. Ali Mubin.
Oh ini Pak Mubin. Ini kalau ini spek breeder ini ya. Iya. Indukan sama pejantan ini pilihannya. Pak Mubin milihnya induk sama pejantan nih, spek induk sama spek pejantan. Oke, ini dari Pak Ali Mubin, kemudian Harwoko. Harwoko biasanya spek show kalau Harwoko itu. Milih yang seperti apa ini? Wah, kan? Cakep ikannya. Spek show. Seperti yang kecil ini udah finish, tinggal gemukin turun show. Ini kan masa depan nih, dua ini. Oke, keren. Ini yang terakhir nih. Dari siapa nih? Dari Mr. Henry Soekardi, Solaris Koi. Dari Solaris Koi. Kalau ini ikan keeping, spek ikan keeping. Ikan yang layak untuk di keeping. Jadi shining ikannya, kulitnya putih-putih semua. Dan jantannya juga oke. Warnanya tajam. Ini mungkin mau ngejar male champion. Yang lainnya betina. Ini juga, ini paling keren aku suka ini. Kuchisumi sama jantannya yang ini. Ini jantan kalau nggak salah ya? Yes. Oke. Oke, jadi acaranya seperti ini ternyata. Di sini di Koi Nation ini bikin acara yang beda dari acara-acara yang sudah ada gitu ya. Ini bedanya di mana sih? Bedanya mungkin dari pemilihan ikan. Betul, pemilihan ikan dipilih oleh expert. Terus dibesarkannya di pindah-pindah kolam, di 3 kolam yang berbeda. Dan suhunya pun juga nggak sama loh ya. Suhunya nggak sama, kita berusaha untuk menyamakan dengan di Jepang. Kan kalau misalnya di sana kan 4 musim. Betul. Di sini kan kita nggak punya 4 musim, akhirnya lokasinya yang kita replika. Oh jadi pada saat Jepang panas, ikan ini ditaruh di tempat panas gitu? Iya betul, mereplikanya hampir seperti itu. Pada saat Jepang dingin, dipindah ke tempat dipindah dingin? ke automat ponnya kita. Baru ya, baru ngerti aku, ternyata gitu ya. Jadi pada saat Jepang panas, ikannya di tempat panas dataran rendah. Betul. Terus pada saat Jepang dingin, ikannya ditaruh di dataran tinggi? Yes. Berapa MDPL ketinggian? Yang di summer mud pondnya kita, itu 190 MDPL kan, di Kota Blitar. Yang auto mud pond, ya betul yang panas. Yang auto mud pond, yang musim semi, itu kita di Kota Batu, 1190 MDPL. Suhunya rata-rata di sana 15 sampai 19 derajat. Tuh kan, bagaimana nggak mungkret kita ya di sana ya. Jadi itu bulan berapa dipindah ke tempat dingin? Kalau misalnya dari kita tidak mengikuti bulan dari Jepang, tidak mengikuti musim. Jadi kita mengikutinya durasi. Oh durasi. Selama di summer mud pond itu 7 sampai 8 bulan, Mas. Oke. Jadi setelah dari summer mud pond kita pindah ke auto mud pond, itu durasinya 3 sampai 4 bulan. Nah, nanti terakhir kita finishing di winter pond, di concrete pondnya kita, itu ketinggiannya 930 mdpl, suhunya 20 sampai 22 derajat, itu 1 bulan. Oke, ini baru pertama kali ya percobaan seperti ini. Biasanya kalau di tempat yang panas, itu kan apa itu namanya? Ikannya lebih lincah. Warnanya lebih strong. Betul. Metabolisme tubuhnya lebih bagus. Kemudian dipindah ke tempat dingin selama 3 bulan. Berarti termasuk finishing ini ya? Termasuk pra-finishing mungkin pra-finishing. Pra-finishing. Okay. Pra-finishing. Jadi tempat dingin tuh body lebih bagus. Betul. Skin lebih menyala. Betul. Kemudian finishnya 1 bulan di concrete pond. Nah, di mud pond ini, Mas, jantanan betina dipisahkan. Jadi kita punya 2. Summer mud pondnya ada 2, auto mud pondnya ada 2. Concrete pondnya kita nanti kita bagi 2. Jadi jantan sendiri, betinanya betina sendiri. Oh gitu ya. Gitu. Nah ini mungkin teman-teman breeder bisa ditiru ya untuk teman-teman breeder bikin tempat yang tempat panas punya, tempat dingin punya, tempat finishing punya gitu ya. Jadi kita jual ikannya tuh enak gitu loh. Ikan udah finish, oh pengen ikan finish, yang di sini dipanen. Pengen ikan yang belum finish, yang di sini dipanen gitu ya. Oke, keren. Oke, mungkin gitu dulu ya. Siap. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan nanti bisa jalan-jalan lagi ke sini dan tetap di Koispedia yang awam jadi Pak.